Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel Ummah Naura 26. Kita lanjutkan kembali ya yang telah tertunda di video sebelumnya, masih berziarah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Ini merupakan makam Syekh Datu Kahfi. Syekh Datu Kahfi bernama asli Syekh Idofi Mahdi yang merupakan keturunan Syekh Datu Ahmad. Syekh Datu Kahfi lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah dewasa, beliau menuntut ilmu ke Mekah dan beribadah haji. Beliau diutus Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa. Beliau diiringi 10 pria dan 10 wanita untuk mendampingi beliau berdakwah ke tanah Jawa Barat, yaitu tepatnya di Cirebon. Salah satu karomahnya Syekh Datu Kahfi adalah pusar bumi, yaitu tempat duduknya beliau menghadap ke permukaan Pulau Jawa, dan beliau disinari, menyoroti dan mengelilingi tempat duduknya beliau yang memancar ke seluruh jagat. Dari situlah beliau dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati, sedangkan tempat duduknya beliau kemudian dikenal sebagai pusar bumi atau tempat tapa ritual atau sejenis riyadhah. Di tempat inilah beliau bertapa atau ritual atau sejenis riyadhah. Amin dulu, amin. Salim. Kemarin meninggal sama sore teman sekolah nggak tahu gak Tujuan terakhir di Cirebon yaitu berziarah ke makam Syekh Tolha. Dari tempat pusar bumi menuju penziarahan ketiga atau menuju ke makam Syekh Tolha jaraknya tidak terlalu jauh. Siati, sehat Siati. Alhamdulillah. Banyak leceng ke sini. Oh. Kalau panas pagi lupa nggak dipakai. Waktu panas jadi enak kan pakai. Hai Pak. Syekh Tolha atau Pangeran Kusuma Wijaya lahir di Desa Trusmi, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada tahun 1825. Ayahnya bernama Kiai Haji Talabuddin atau Pangeran Adikarya. Beliau sampai nasabnya kepada Rasulullah SAW. Beliau merupakan salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar atau pendiri Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Mekah. Pada tahun 1876, beliau mendirikan pesantren di Cirebon, dan pada tahun 1892 beliau menjadi penasihat keagamaan atau kesultanan di Cirebon. Beliau juga menjadi penasihat Bupati Kuningan dan pejabat tinggi pemerintah juga para bangsawan di Cirebon. Beliau berjuang agar Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini berkembang, dan siapapun yang ingin belajar kepadanya beliau terima. Dan salah satunya murid beliau yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang sering disebut Abah Sepuh dari pesantren Tundangan dari Tasikmalaya. Abah Sepuh inilah yang nantinya akan mendirikan pesantren Suryalaya sebagai pusat pendidikan Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah terbesar di dunia, karena sampai saat ini muridnya mencapai jutaan jumlahnya, termasuk kami dari rombongan Sukabumi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Setelah berziarah ke semuanya, kini waktunya pulang.